محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat 175 dari surat Al-Imran, dan untuk pagi hari ini kita lanjutkan tafsir surat Al-Imran ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يسأل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 176, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, dan janganlah membuat engkau bersedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang bersegera kembali kepada kekafiran. Innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka ini tidak akan bisa memberikan madarat kepada Allah sedikit pun. Yuridullahu alla yas'ala lahum hadzan fil akhir, Allah menghendaki untuk tidak memberikan kepada mereka orang-orang yang segera menuju ke kafir ini bagian nanti di yaumil akhirah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat-sangat berat. La yudhilul hazna ila qalbika ayyuhar rasul haula'il kufaru bimusya'aratihim fil juhud wadh-dhalal. Jangan sampai menyebabkan engkau sedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan mereka orang-orang kafir yang mereka segera menentang ataupun tetap dalam kesesatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai membuat sedih perbuatan orang-orang kafir yang tetap dalam penentangan mereka ataupun dalam kesesatan mereka. Mereka akan mendapatkan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Kita memang ingin bagaimana dan berusaha bagaimana orang-orang kafir itu bisa beriman, tetapi kita hanya sekedar berusaha dan berikhtiar. Adapun mereka tetap dalam kekafirannya, adapun mereka tetap dalam kemaksiatannya, jangan sampai membuat kita bersedih, berputus asa, apalagi kita kemudian tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kan hakikatnya hidayah itu di tangan Allah. Ya. Kemudian innahum bidzalika la yadurullah syai'a. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir tetap dalam kekafirannya, tetap dalam kesesatannya, itu tidak bisa memadarkan Allah sedikit pun. Allah nggak akan berkurang kekuasaannya. Allah nggak akan berkurang yakni kesultanannya ketika mereka orang kafir tetap dalam kekafirannya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya, andai saja seluruh manusia, ya, dan seluruh jin mereka semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka semuanya orang yang paling kafir di antara manusia, ya, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi mereka orang kafir tetap dalam kekafirannya, orang yang sesat dalam kesesatannya, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Innama yaduruna anfusahum bihirmanihim halawatal iman wa 'azimas sawab. Bahkan, ya, perbuatan mereka, kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kesesatan mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Apa itu? Bihirmaniha halawatal iman. Mereka diharamkan untuk mendapatkan nikmatnya iman. Jadi orang yang betul-betul sudah imannya tinggi, ya, ketika dia sholat akan menikmati luar biasa nikmatnya sholat. Ketika berpuasa dia akan menikmati nikmatnya berpuasa. Ketika membaca Al-Quran dia akan menikmati nikmatnya membaca Al-Quran. Adapun orang-orang yang sombong, orang-orang yang kafir, orang-orang zindik, munafik, mereka tidak akan mendapatkan nikmatnya iman. Andai saja mereka sholat pun nggak akan, ya, akan hampa, nggak ada nilainya. Andai saja mereka infak sedekah pun hampa, nggak ada nilainya. Karena kemunafikannya atau karena kezindikannya, bahkan kekafirannya. Bahkan mereka juga diharamkan untuk mendapatkan paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang mau beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa, yakni mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Kahfi, alladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausin nuzula. Orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Adapun orang yang kafir yang tetap dalam kekafirannya, mereka diharamkan untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa, surga Allah nanti di yaumil akhir. Dan di dunia mereka pun juga tidak merasakan nikmatnya iman. Walaupun mereka tinggal bersama orang-orang yang beriman, walaupun mereka mungkin, ya, senantiasa dikelilingi oleh orang yang beriman, enggak akan mendapatkan halawatal iman. Yuridullahu alla yaj'ala lahum sawaban fil akhirah. Karena memang Allah menghendaki, ya, untuk supaya mereka orang-orang kafir ini, orang-orang zindik ini tidak akan mendapatkan, yakni pahala ganjaran nanti di yaumil akhirah. Li'annahum insarafu an da'watil haq walahum adzabun syadid. Karena mereka menyimpang dari dakwah yang hak. Jadi orang-orang yang sombong menantang dakwah, ya, tidak mau mentauhidkan Allah. Ketika diajak supaya mentauhidkan Allah, mereka menentang. Ketika diajak untuk mengikuti, ya, sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, menentang. Ketika diajak ke jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, mereka menentang. Hakikatnya itu adalah akibatnya akan dia terima sendiri nanti di yaumil akhir. Di dunia dia nggak akan mendapatkan nikmatnya iman, di akhirat dia nggak akan mendapatkan pahala dan nikmat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Bahkan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih.
Innal ladzina istarwal kufra bil iman. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman. La yadurullaha syai'a, mereka tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat-sangat pedih. Innal ladzina istabdalul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang mengganti, ya, menukar keimanan dengan kekafiran. Mestinya dia ini sudah beriman, mestinya dia ini beriman karena dia senantiasa dikasih nasihat orang yang beriman, bersama-sama dengan orang yang beriman, ya. Kemudian diberi contoh yang baik oleh orang yang beriman. Justru dia kembali kepada kekafiran, ya, menukar keimanan dengan kekafiran. Apa ini ada? Sangat banyak, ya. La yadurullaha syai'a, mereka tidak akan bisa memudaratkan Allah dengan sedikit pun. Bal dhararu fi'lihim ya'udu ala anfusihim, bahkan bahayanya dari perbuatan mereka akan kembali kepada mereka sendiri di dunia, bahkan nanti di yaumil qiyamah. Walahum fil akhirati adzabun muji', dan bagi mereka nanti di hari kiamat, di yaumil akhirah, azab yang sangat mengerikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsabanna alladzina kafaru, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu annama numli lahum khairun li anfusihim, kami berikan tempo, kami berikan waktu kepada mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isman, sesungguhnya kami berikan tempo, waktu bagi mereka agar bertambah dosa mereka. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka siksa yang sangat menghinakan. Wala yadhunnanna al-jahiduna annana idza atalna a'marahum wa mata'nahum bimat'i dunya, dan jangan sekali-kali orang yang juhud, orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, ya, annana idza atalna a'marahum, sesungguhnya kami panjangkan umur mereka. Kadang-kadang ahli maksiat dikasih umur lebih panjang, ya, kadang-kadang juga lebih sehat, anaknya banyak, hartanya melimpah, ya. Jangan dikira orang-orang yang kafir ketika kami panjangkan umurnya, ya, dilapangkan rezekinya, dibanyakkan anak dan cucunya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan dikira itu, ya. Walam nu'ahidhum bikufrihim wa dhunubihim, jangan dikira kami enggak akan menyiksa mereka, mengadab mereka dengan sebab kekufuran mereka ataupun dosa-dosa mereka. Anahum qad nalu bidzalika khairan li anfusihim innama nu'akhir adzabahum wa ajalahum liyazdadu dzulman wa tughyanan, ya, hanya saja kami kasih waktu bagi mereka, kami kasih waktu yang panjang bagi mereka, orang-orang yang kafir ini, supaya mereka lebih banyak berbuat zalim dan berbuat aniaya. Karena kadang-kadang orang itu melihat Allah cinta atau enggak cinta dengan jabatannya. Kalau jabatannya terus naik berarti Allah cinta, dikira semacam itu. Kalau hartanya semakin melimpah dikira Allah itu cinta. Kalau dia enggak pernah sakit, ya, sehat terus, kuat terus, dikira Allah cinta. Jangan semacam itu. Bisa jadi umur yang Allah panjangkan, rezeki yang Allah limpahkan, anak cucu yang sangat banyak, itu justru akan melipat-lipatkan dosanya dia nanti di yaumil akhir, ya. Allah kasih harta yang melimpah, hartanya digunakan untuk maksiat, semakin banyak maksiat. Allah berikan umur yang panjang, umurnya untuk maksiat, semakin banyak maksiat,
ya, Allah berikan anak yang cucu yang sangat banyak, ya, mengajari kekufuran kepada mereka, justru itu akan melipat-lipatkan dosa mereka. Jangan dikira itu Allah cinta kepada mereka, tetapi Allah untuk meningkatkan, ya, meningkatkan azab mereka nanti di yaumil akhirah. Walahum adzabun yuhinuhum wa yadhulluhum, dan bagi mereka azab yang menghinakan mereka dan juga yakni azab yang merendahkan mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal ketika dia memiliki, ya, kekuasaan, memiliki harta yang melimpah dan sebagainya, ya, dia merasa kalau dia dalam keadaan sesat nggak mungkin, ya, nggak mungkin dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah. Dia merasa kalau dirinya itu sesat, dia nggak akan mungkin dikasih kesehatan oleh Allah. Padahal kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada mereka orang yang dalam kekafiran itu untuk meningkatkan dosa mereka dan azab mereka nanti di yaumil kiamat. Maka sebaik-baiknya kita ini, ya, orang yang panjang umurnya tapi banyak amal solehnya. Jadi kalau mendoakan orang itu, ya, semoga panjang umur, jangan sebatas itu aja. Semoga panjang umur dan banyak ibadahnya. Karena berapa banyak orang yang panjang umurnya tapi malah semakin kufur kepada Allah, ya. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya, kata Nabi, tapi banyak amal solehnya. Yang paling buruk itu panjang umurnya tapi malah banyak durhakanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan ayat, ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi. Tidaklah Allah akan membiarkan kalian orang-orang mukmin seperti keadaan kalian saat ini. Allah nggak akan biarkan keadaan orang-orang mukmin dalam keadaan senantiasa dianiaya oleh Allah, ya, senantiasa dianiaya oleh orang-orang kafir. Saya ulangi, Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang mukmin ini akan senantiasa direndahkan, dihinakan oleh orang-orang kafir, ya, sebagaimana telah terjadi pada waktu perang Uhud. Orang-orang yang beriman terkalahkan dalam medan perang, tapi Allah nggak biarkan. Setelah itu Allah menangkan kita kaum muslimin. Sebagaimana kejadian yang saat ini, ya, saudara kita yang ada di Palestina dihancurkan sehancur-hancurnya oleh orang-orang Yahudi, ya. Ketika dalam keadaan yang semacam itu akan dekat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yamizal khabis minat thayyib, sehingga akan terbedakan, ya, mana yang jelek di antara yang baik. Siapa yang betul-betul beriman atau siapa orang-orang yang pura-pura beriman. Wa ma kana Allahu layutliakum 'alal ghaibi, dan tidaklah Allah menunjukkan kepada kamu orang-orang yang beriman tentang gaib. Jadi Allah enggak tunjukkan, ya, kepada orang yang beriman tentang yang gaib, kecuali rasul-rasul yang Allah ridhoi. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada bir rasul, ya. Allah lah yang mengetahui yang gaib. Allah tidak nampakkan, ya, kegaibannya ini kepada seorang pun di antara hambanya kecuali rasul-rasul yang Allah ridhoi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ya, diberikan ilmu yang gaib oleh Allah,
Contoh, Nabi menghabarkan nanti di akhir, nanti di yaumil qiyamah penduduk neraka yang paling banyak itu wanita. Itu kan gaib kan? Kan belum terjadi. Tapi Nabi sudah tahu, dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga tahu ya bahwasannya di antara tanda-tanda hari kiamat ya, Nabi habarkan antalidal ammatur rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Nanti di akhir zaman perang besar-besaran antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Ya, dan itu pasti nggak mungkin kayak itu. Walaupun ditahan-tahan, nggak mungkin, pasti terjadi. Bahkan akhlak anak-anak di akhir zaman ini sangat buruk, memperlakukan ibunya sebagaimana seorang majikan memperlakukan budaknya. Wantaral khufatal urata. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, yang di antara ciri kiamat yang lain, ketika engkau lihat ada orang yang ya tanpa berpakaian, ya tanpa alas kaki, artinya orang yang susah, orang yang miskin, ya. Kemudian dia akan menjadi kaya raya, ya. Dia akan membangun bangunan dengan megahnya, ya. Dan itu telah terjadi. Awal kali saya masuk Lumajang ini, ya, daerah Padang itu rumahnya masih gedek semuanya itu, ya. Sekarang saya ke sana terheran-heran, rumahnya megah-megah, ya, nggak ada yang gedek satupun, nggak ada sudah. Padahal dulu rata-rata gedek semuanya itu, ya. Saya waktu ngisi ke Wonolopo itu mesti gedek semuanya rumahnya, ya. Beberapa tahun yang lalu saya lihat lagi ke sana, Allahu Akbar, rumahnya mewah-mewah, megah-megah, mengalahkan ada di Lumajang, ya. Jadi itu termasuk bukti kebenaran apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wantaral khufatal urata al-alata ri'asai yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu lihat orang yang tidak berpakaian tanpa alas kaki, ya, dia adalah penggembala kambing, artinya orang yang sangat miskin. Kemudian dia jadi kaya raya dan membangun rumah dengan sehebat-hebatnya. Dan itu terjadi sekarang ini, ya. Rumahnya bukan hanya 3x4, tapi panjang, besar, bahkan bertingkat, ya. Padahal dulu adalah orang yang miskin papa. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Bahkan termasuk tanda hari kiamat, ya, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana, ya. Hanya perkara sepele orang bunuh, itu tanda hari kiamat, ya. Bahkan termasuk tanda hari kiamat banyak kejanggalan-kejanggalan. Biasanya sapi itu kakinya 4, kakinya 6, ya kan? Biasanya tikus dengan kucing itu musuh, bisa jadi sahabat. Itu kejanggalan-kejanggalan itu terjadi itu, ya. Biasanya manusia ketika bertemu dengan harimau, dia lari, dia takut dia. Justru harimau malah takut dengan manusia, ya. Tidur dengan manusia. Itu kejanggalan-kejanggalan, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Banyak hal-hal yang aneh, termasuk ya banyaknya penenggelaman, ya. Rumah yang bagus mentereng ambles sudah. Atau mungkin tanah yang bagus ambles sudah. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kemudian walakinnallaha yastabi min rusulihi may yasha, tetapi Allah menunjukkan, ya, keghaiban itu kepada rasul-rasul yang Allah kehendaki. Fa'aminu billah wa rusulihi, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim, dan apabila, ya, engkau beriman dan bertakwa, falakum ajrun 'adzim, maka bagi kalian pahala yang sangat besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala.
Wala yahsabanna alladzina yabkhalu bima atahumullahu min fadlihi. Dan jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil terhadap rizki yang Allah rizkikan kepada mereka dari karunia Allah. Wa khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa sarul lahum, bahkan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bahilu bi yaumal qiyamah, akan dikalungkan baginya apa yang dia kikirkan ya nanti di yaumil qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardi, dan bagi Allah lah ya mirasus samawati wal ardi, warisan langit dan bumi. Artinya semua makhluk Allah mati semuanya, hanya Allah yang maha hidup nanti di yaumil qiyamah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Allah berfirman, jangan sekali-kali orang yang kikir, orang yang bakhil terhadap rizki yang Allah rizkikan kepadanya dari karunia Allah itu lebih baik. Wala yadunanna alladzina yabkhaluna bima an'amlu bihi alaihim tafaddulan minhu anna hadzal bukhla khairul lahum. Jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang bakhil terhadap rezeki yang Allah rizkikan kepadanya, enggak mau infak sedekah, enggak mau keluarkan zakatnya, itu lebih baik. Bahkan itu lebih buruk bagi mereka. Mengapa? Sayutawwaquna ma bahilu bi yaumal qiyamah. Harta yang dia kikirkan, harta yang dia bakhilkan, enggak mau keluarkan infak sedekahnya, enggak mau dikeluarkan zakatnya, nanti akan dikalungkan oleh Allah ya bagi orang tersebut di yaumil qiyamah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin la yu'ati zakata malihi illa julahu suja'un aqra yattabihu yafiru minhu fayattabihu fayaqul ana kanzuka ana kanzuka." Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba yang dia ini dikasih harta oleh Allah tapi dia enggak mau melaksanakan hak harta. Apa hak harta? Dikeluarkan infak dan sedekahnya, ketika sudah sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikasih harta dan enggak mau menunaikan hak harta, enggak mau keluarkan zakatnya, illa julalahu suja'un aqra, kecuali harta itu Allah akan wujudkan menjadi ular yang sangat ganas. Dalam hadis riwayat Bukhari ada tambahan zabibatani, yang memiliki 2 tanduk. Jadi ularnya besar, ganas, punya 2 tanduk lagi. Ya. Ular ini, seorang ini akan lari dari ular tersebut tapi terus dikejar. Dan ular ini mengatakan, ana kanzuka, aku adalah harta timbunan kamu, harta yang kamu timbun-timbun itu, ya, yang tidak kamu keluarkan haknya, yang kamu tidak keluarkan infak dan sedekahnya, enggak kamu keluarkan zakatnya. Artinya apa? Artinya ketika kita diberikan amanat oleh Allah harta, maka kewajiban kita adalah menunaikan hak harta. Apa itu? Dikeluarkan infak dan sedekahnya ketika tidak sampai nisab, menggunakan harta pada